bahwa kami sebagai anggota DPR itu memiliki 3 fungsi yang memberikan pengawasan kepada eksekutif. Ya, apa itu? Mulai dari legislasi, ya, kalau di desa mulai dari proses pembentukan undang-undang desa, lalu kemudian budgeting, pemberian anggaran, ya termasuk pengalokasian anggaran untuk kementerian untuk desa yang melalui kementerian-kementerian desa, juga kemudian pengawasan, ya, pengawasan yang kami lakukan bisa directly kepada masyarakat, bisa juga melalui kementerian terkait yang terutama memang mitra-mitra komisi, ya. Mitra komisi kami di Komisi 11 itu antara lain adalah BPKP. Nah, karena hari ini saya adalah anggota DPR dari Banten 3, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Bersama dengan kemitraan kami BPKP, kita melaksanakan acara hari ini. Ini sesungguhnya dalam rangkaian evaluasi dan monitoring, juga fungsi kami dalam fungsi pengawasan, ya, sebagai anggota DPR RI. Apa yang kami lakukan dengan mitra kami, termasuk sebenarnya Kementerian Keuangan adalah mitra kami juga, ya. LKPP juga adalah mitra Komisi 11. Jadi ini semua mitra Komisi 11. Nah, dan pengawasan itu umumnya kita lakukan lebih utama melalui kemitraan dari lembaga-lembaga dan badan kementerian yang bermitra, LKPP, kemudian BPKP, Kementerian Keuangan, ya, dari sisi transfer keuangan, ya. Kemudian kalau dari sisi pemerintahan desanya, ya, ini karena pemerintahan desa ada urusannya urusan uang, kan begitu, ya. Kemudian pelaporannya nanti kan semua urusan kementerian di keuangan, ya, termasuk pemeriksaannya, pengawasannya di BPKP. Nah, itulah hubungannya. Nanti Bapak-bapak bertanya, ini Komisi 11 apa hubungannya dengan pemerintahan desa, ya, itu kaitannya. Dalam monitoring dan evaluasi program, ya, pengawasan itu, fungsi tadi ada legislasi, kemudian budgeting, ada controlling. Fungsi controlling itu apa? Mengawasi pelaksanaan undang-undangnya, mengawasi juga penggunaan anggaran yang sudah sesuai atau tidak, sesuai dengan penganggaran yang sudah kita setujui di DPR RI. Nah, ini yang selalu kita minta pertanggungjawaban dari kemitraan-kemitraan kita di DPR RI melalui masing-masing instrumen dari kementerian dan lembaga di pemerintahan. Nah, apa yang kita lakukan dengan kemitraan kita di BPKP? Tentunya memperkuat, ya, fungsi pengawasan DPR RI dan BPKP. Nah, Bapak Ibu sekalian, berita gembira tadi saya mendengarkan bahwa ternyata Kabupaten Tangerang 36% sudah masuk ke desa mandiri. Sangat luar biasa. Karena tidak semua, Pak, itu desa-desa di Indonesia, bahkan masih sangat sedikit sekali yang sudah menjadi desa mandiri, ya. Berdasarkan data IDM yang dari Kementerian Desa itu terlihat bahwa Bali itu sudah hampir semuanya, ya, Pak. Kabupaten Tangerang ini 36% sudah sangat luar biasa, ya. Dan juga desa maju sedikit lagi bisa menjadi desa mandiri. Mudah-mudahan harapan kita 2024 ini akan terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya, kalau bisa dicapai sebagai desa mandiri 100%, itu adalah hal yang luar biasa. Nah, pasti kemajuan itu akan terlihat juga di masyarakat kita di Kabupaten Tangerang, ya, di tingkat pedesaan. Bapak Ibu sekalian, secara administrasi yang dilakukan sekarang ini dalam sistem pengawasan tentunya memang barangkali, ya, karena ini fakta di desa, gitu, ya. Kenyataan bahwa di desa itu tidak bisa mengikuti secara baik, ya, karena apa? Sumber daya manusia yang harus diperkuat, ya. Ini adalah hasil temuan kami juga di beberapa desa. Jadi ini fungsi kita semua harus saling memperkuat. Tapi ini perjalanan yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang, kami melihat selangkah demi selangkah. Bahwa dalam menuju desa mandiri itu menuntut sumber daya manusia yang qualified, ya. Kendati itu di desa, gitu, ya. Kendati di desa. Tidak hanya sekedar politis lagi sekarang, tetapi di samping sumber daya manusia yang politis,
tapi juga harus kuat dalam sisi administratif yang akademis gitu ya.